Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta Matsama yang saya banggakan, di kesempatan ini saya akan memberi materi tentang bidang kesiswaan. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Jadi biodata saya atau kurikulum vitae saya, nama Kasworo SPD, jabatan saya di Man 3 Jember sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, dan saya juga sekaligus sebagai guru bidang studi kimia. Untuk alamat tempat tinggal saya dari Desa Tegalsari, Ambulu. Riwayat pendidikan saya dari SD, SMP, SMA berada di Lampung Timur. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Undiksa, Singaraja, Bali. Untuk pengalaman mengajar, saya pernah mengajar di Man Patas, Singaraja pada tahun 1997 sampai 1999. Saya juga pernah mengajar di SMA Negeri Jenggawah pada tahun 2000 sampai 2005. Pernah mengajar juga di SMA Bima Ambulu pada tahun 2000 sampai 2010. Pernah mengajar juga di MA Al-Amin Sabrang Ambulu pada tahun 2000 sampai 2005. Kemudian sejak 2005 saya mulai mengajar di Man 3 Jember sampai sekarang. Nah, terkait dengan pembinaan kesiswaan, pengertian secara khusus dari bidang kesiswaan itu adalah yang pertama adalah meningkatkan prestasi di bidang non-akademik. Melalui apa? Melalui pembinaan ekstrakurikuler yang intensif. Selain pembinaan non-akademik, kesiswaan itu juga berperan meningkatkan prestasi akademik siswa melalui layanan bimbingan dan penguatan belajar. Kemudian kesiswaan itu juga dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam. Jadi siswa di madrasah itu akan dilatih bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Islam baik di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah. Yang keempat, kesiswaan itu juga dapat membentuk jiwa kepemimpinan dalam diri siswa. Kemudian materi pembinaannya apa saja? Yang pertama ada pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau kita sebut dengan bidang keagamaan. Yang kedua, pembinaan di bidang budi pekerti luhur atau akhlak mulia, atau kita sebut dengan istilah pembinaan di bidang kewarganegaraan. Lalu yang ketiga, pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara, atau kita sebut dengan pembinaan bela negara. Lalu yang keempat, materi prestasi akademik di bidang seni, olahraga yang disesuaikan dengan minat dan bakat dari siswa sekalian, atau kita nyebutnya yang keempat itu adalah pembinaan di bidang kesenian. Yang keempat ada pembinaan demokrasi, HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Ini kita sebut dengan pembinaan di bidang kepemimpinan. Kemudian materi yang keenam, pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Nah, ini dalam bidang koperasi. Lalu yang ketujuh, ada pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Nah, ini kita sebut yang ketujuh ini adalah pembinaan di bidang kesehatan. Lalu yang kedelapan, pembinaan sastra dan budaya, jurnalistik.
Yang ke-9 ini pembinaan di bidang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris atau pembinaan bahasa. Berarti total ada 10 materi pembinaan. Kemudian jajaran pembina kesiswaan di Mantika Jember itu ada ketua, ini diketuai oleh Kepala Madrasah Bapak Muhammad Iska, dan wakil ketuanya saya sebagai waka kesiswaan, sekretarisnya Bapak Andi Isa Ansori, bendaharanya Bu Ririn, kemudian anggota atau koordinator ekstrakurikuler itu Bapak Muhammad Junaidi. Sedangkan anggotanya ini bisa dilihat, jadi untuk Sekbid 1 bidang keagamaan itu dikomandani oleh Haji Ismail. Kemudian pembinaan di Sekbid 2 atau kewarganegaraan itu Ibu Suhartati. Bela negara Bapak Supriyadi. Olahraga dan seni Bapak Mutadi. Kepemimpinan Bapak Maki. Koperasi Ibu Aris. Kesehatan Bu Bibit. Kemudian jurnalistik Bu Suharwati. TIK Bapak Nurul Irwan, dan yang bahasa adalah Ibu Lutfi Mawadah. Berarti 10 bidang pembinaan atau materi pembinaan tadi ada komandannya, berarti ada koordinatornya dari Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian di kesiswaan itu juga ada tim tata tertib. Ya, ini ada 7 orang, ini bisa dilihat, jadi tidak perlu saya bacakan. Kemudian ada tim BSM. Sebelum itu saya jelaskan yang tatib dulu ya. Berarti tim tata tertib ini adalah petugas yang menjaga atau mengawal tata tertib anak-anak di dalam lingkungan madrasah. Jadi banyak item yang nanti ada tata tertib yang dibahas tersendiri di buku panduan, itu lengkap. Jadi materi tata tertib itu banyak sekali di sana. Ya. Jadi intinya yang 7 orang ini, Bapak Ibu guru yang 7 orang ini yang mengawal, yang setiap hari memantau siswa-siswi Mantika Jember itu apakah sudah sesuai dengan tata tertib yang ada di Mantika Jember. Mulai peraturan sampai sanksi yang diterapkan. Lalu di kesiswaan itu juga ada tim BSM. BSM itu singkatan dari beasiswa madrasah. Nah, ini ada 3 orang, Pak Anafi, Pak Supriyadi, dan Bu Sidni. 3 orang ini atau Bapak Ibu guru yang 3 orang ini bertugas nanti mulai mendata. Jadi siswa yang miskin, yang tidak mampu, itu nanti akan kita data, kemudian akan kita berikan beasiswa sebanyak kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian bentuk pembinaan siswaan itu bagaimana? Jadi yang pertama adalah penegakan tata tertib madrasah. Jadi penegakan tata tertib madrasah ini bagaimana siswa sejauh mana mentaati peraturan tata tertib yang ada di Mantika Jember. Kemudian bentuk-bentuk sanksi yang harus diterapkan. Nah, itu dilakukan oleh tim penegak tata tertib. Kemudian yang kedua ada pembinaan jiwa kepemimpinan dan organisasi. Ini melalui organisasi intrasekolah atau kita menyebutnya OSIM, berarti organisasi siswa intra madrasah. Kalau di SMA namanya OSIS, kalau di MA itu namanya OSIM. Ini untuk melatih jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, pembinaan di bidang sosial, keagamaan, intelektual, olahraga, dan seni. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan melalui berbagai program ekstrakurikuler. Nah, untuk program ekstra itu nanti ada materi tersendiri ya, karena banyak ekstra yang kita terapkan di Mantika Jember. Nah, ini contoh ya di bidang jiwa kepemimpinan tadi melalui organisasi ya. Kita setiap tahun mengadakan kegiatan pemilihan ketua MPK. Jadi MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas ya. Jadi Majelis Permusyawaratan Kelas. Jadi istilahnya seperti DPR-nya. DPR-nya sekolah itu perwakilan ya.
perwakilan dari tiap kelas itu nanti dipilih mewakili kelasnya untuk menyuarakan di OSIM. Nah, ini ada pemilihan ketua MPK ya, seperti pemilu. Jadi kita dilatih untuk berorganisasi ya, memilih pemimpin. Nah, ini contoh kegiatan-kegiatan di kesiswaan itu bidang keagamaan, itu ada peringatan Isra Mi'raj dan seterusnya. Ada peringatan Hari Kartini ya. Tentunya hari-hari besar kita peringati dengan berbagai acara yang dikreasi oleh anak OSIM. Ini contoh foto kegiatan untuk bidang olahraga tadi ya, ada kelas meeting futsal, kelas meeting football dan lain-lain. Ini contoh pembelajaran di kelas ya. Ya, kemudian presentasi di kelas, jadi anak-anak dilatih untuk bisa berbicara. Ini contoh pelantikan pengurus OSIM, jadi mulai ketua sampai jajarannya. Nah, ini kegiatan keagamaan. Ya, itu kira-kira gambaran dari materi kesiswaan, dan nanti setiap bidang-bidang kesiswaan itu akan dibahas di bagian lain di kegiatan Matsama ini ya. Terutama ekstrakurikuler, kita mempunyai banyak ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih sesuai bakat dan minat. Jadi di MAN 3 Jember selain meningkatkan di bidang kurikulum, kita juga memfasilitasi anak-anak yang punya bakat-bakat khusus di non-akademik ya. Kita bina, kita wadahi, kita datangkan pelatih yang profesional yang tujuannya adalah bagaimana potensi dari anak-anak MAN 3 Jember itu bisa tergali dengan baik. Harapannya apa? Ketika kalian keluar nanti dari MAN 3 Jember punya pengalaman untuk digunakan di kehidupan kalian. Kira-kira itu materi dari saya ya. Tetap semangat ya, selamat menyongsong ajaran baru, selamat bergabung dengan keluarga besar MAN 3 Jember. Akhirul kalam saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.